Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang terdiri dari saya sendiri Muhammad Fasidayat, Hairunisa Saidatul Rahmah, dan Lola Sherly Septianti. Kami akan mempresentasikan yang berjudul kasus ekspor relatif dan biaya unit relatif Amerika Serikat dan Jepang. Pembahasan yang pertama ada penjelasan teori model Ricardian. Pembahasan yang kedua ada analisis kasus. Pembahasan yang ketiga ada kelemahan teori Ricardian di era globalisasi. Pembahasan yang keempat kesimpulan. Pembahasan yang kelima saran atau solusi dari kelompok. Teori model Ricardian. Dalam teori-teori perdagangan internasional, keunggulan komparatif merupakan salah satu konsep penting untuk menjelaskan pola perdagangan antar negara. Menurut David Ricardo, tahun 1817 pertama kalinya memperkenalkan konsep keunggulan komparatif dengan beberapa asumsi yang sangat ketat, yang kemudian dikenal dengan model Ricardian. Prinsip dari keunggulan komparatif menyatakan bahwa suatu negara akan mengekspor barang atau jasa yang memiliki keunggulan komparatif terbesar, sebaliknya mengimpor barang atau jasa yang memiliki keunggulan komparatif terkecil. Teori keunggulan komparatif mengutarakan sebaiknya suatu negara berspesialisasi dan mengekspor barang-barang di mana negara tersebut memiliki keunggulan komparatif, yang artinya dalam konteks biaya, setiap negara akan memperoleh keuntungan jika mengekspor barang-barang yang biaya produksinya relatif lebih rendah dibandingkan dengan negara-negara lain. Selanjutnya yaitu ada asumsi-asumsi yang mendasari model Ricardian. Yang pertama yaitu digunakan untuk analisis sederhana dua negara dan dua barang akhir. Yang kedua, setiap barang hanya menggunakan satu jenis input produksi atau disebut dengan tenaga kerja yang homogen dalam kualitas. Yang ketiga, penawaran tenaga kerja bersifat inelastis di setiap negara. Yang keempat, tenaga kerja bersifat mobilitas sempurna dalam setiap negara namun tidak dapat melewati batas negara. Yang kelima, kebutuhan tenaga kerja adalah konstan per unit output. Yang keenam, teknologi yang berbeda antar kedua negara. Yang ketujuh yaitu tidak ada biaya transportasi dan halangan dalam perdagangan. Yang kedelapan, yang terakhir yaitu pasar persaingan sempurna dalam faktor dan produk. Yang selanjutnya ada pengujian empiris model Ricardian. Pada gambar 2.4 di atas, menunjukkan hubungan positif antara produktivitas tenaga kerja dan nilai ekspor untuk 20 industri di Amerika Serikat dan Inggris sehingga mengonfirmasi model perdagangan Ricardian. Sumbu vertikal mengukur rasio output per pekerja Amerika Serikat untuk output per pekerja Inggris. Semakin tinggi rasio ini, semakin besar produktivitas relatif tenaga kerja Amerika Serikat. Sumbu horizontal mengukur rasio ekspor Amerika Serikat untuk Inggris dan ke pasar ketiga. Semakin tinggi rasio ini, semakin besar ekspor Amerika Serikat ke Inggris dibandingkan ke seluruh dunia. Yang selanjutnya ada gambar 2.5. Di atas menunjukkan sebuah korelasi negatif yang jelas antara nilai ekspor relatif dengan biaya unit tenaga kerja relatif untuk 33 industri antara Amerika Serikat dengan Jepang. Ini memperlihatkan semakin tinggi biaya relatif tenaga kerja Amerika Serikat, semakin rendah nilai ekspornya ke Jepang. Hal ini mendukung model perdagangan Ricardian. Selanjutnya ada kelemahan teori model Ricardian di era globalisasi saat ini. Yang pertama, produksi dan perdagangan tidak hanya melibatkan dua barang dan dua negara. Asumsi dua barang dalam konsep Ricardo jauh dari kenyataan karena ekspor-impor melibatkan banyak negara dan barang. Yang kedua, perdagangan antar negara melibatkan biaya transportasi, sehingga mengasumsikannya tidak ada adalah mustahil. Biaya transportasi mempengaruhi harga jual dan mungkin menghilangkan keunggulan dari perbedaan biaya peluang. Yang ketiga, tenaga kerja bukanlah satu-satunya faktor produksi. Modal, sumber daya alam, dan kewirausahaan berperan penting dalam produksi. Modal seperti mesin misalnya, memungkinkan produksi lebih cepat daripada menggunakan tangan. Yang keempat, tenaga kerja tidak selalu mobile. Pekerja membutuhkan waktu untuk menemukan pekerjaan baru ketika beralih ke industri yang berbeda. Selain itu, di era globalisasi
sekarang ini, mereka juga dapat dengan mudah berpindah antar negara demi mengajar kesempatan yang lebih baik. Selain itu, ketika sebuah negara berspesialisasi, pekerja cenderung immobile. Ketika industri mereka tutup, mereka tidak dapat berpindah dari satu sektor ke sektor lainnya dengan mudah. Salah satu penyebabnya adalah keterampilan yang terbatas. Simpulannya, seluruh studi empiris mendukung teori Ricardian tentang keunggulan komparatif. Artinya, pola perdagangan yang sebenarnya tampaknya didasarkan pada produktivitas tenaga kerja yang berbeda dalam industri yang berbeda di kedua negara. Biaya produksi, selain biaya tenaga kerja, pertimbangan permintaan, hubungan politik, dan berbagai penghalang aliran perdagangan internasional tidak dapat memutuskan hubungan antara produktivitas tenaga kerja relatif dengan nilai ekspor. Saran dari kelompok kami, mengingat metode Ricardian ini mengandung beberapa kelemahan dan kelebihan, kiranya akan lebih baik lagi jika didukung pula oleh metode-metode perhitungan lainnya seperti indeks konsentrasi pasar, indeks spesialisasi perdagangan atau disebut ISP, dan laju pertumbuhan, yang merupakan metode-metode yang kerap digunakan untuk mengukur keunggulan komparatif. Karena kita tahu bahwa kinerja ekspor dipengaruhi pula oleh faktor-faktor kebijakan pemerintah itu sendiri dan distorsi pasar lainnya. Berikut adalah sumber-sumber isi dari presentasi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.